Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ana Putri Marlina. Saya dari program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dari ALKS 2B di jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Cilacap semester 3. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester di mata kuliah Statistika Bisnis. Nah, di sini saya diberi 5 soal. Yang pertama, kita langsung saja ke video atau tutorialnya ya, teman-teman, ke yang nomor yang pertama. Jadi nomor yang pertama itu kita ada soal. Yang pertama itu nilai hasil ujian mata kuliah Statik Bisnis mahasiswa akuntansi lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut. Nah, ini ada datanya ya teman-teman pada tabel. Rubahlah data dari hasil ujian di atas menjadi distribusi frekuensi tertimbang agar mudah dipahami untuk yang A. Kemudian yang B, rubahlah data dari hasil ujian di atas menjadi distribusi frekuensi bergolong agar mudah dipahami. Gunakan rumus Stargers untuk mencari banyaknya kelas, yaitu K sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N. Oke, kita langsung saja untuk menjawab nomor 1 ya teman-teman. Oke, ini kan udah ada nih datanya, udah saya buat, yaitu nilai hasil ujian mata kuliah Statistika Bisnis mahasiswa akuntansi lembaga keuangan syariah dengan N. N itu jumlahnya itu 54 data. Kita masukkan nilai maksimum dulu. Mencari nilai maksimum yaitu dengan atau max, yaitu klik langsung sama dengan max, klik 2 kali, kita blok semuanya data, kemudian enter. Jawabannya 93 untuk nilai maksimumnya. Kemudian kita cari nilai minimum. Untuk nilai minimum yaitu min. Nah, lalu kita sama dengan, yaitu klik min. Kita blok sama juga semuanya, hasilnya 30. Kemudian yaitu ada rank. Nah, untuk rank itu sendiri yaitu nilai max dikurangi min, yaitu dari 93 dikurangi dengan 30, maka hasilnya itu menjadi 63. Nah, kita udah tahu nih nilai maksimum, minimum, rank. Selanjutnya yaitu kita ada jumlah kelas. Nah, untuk jumlah kelasnya yaitu 1 ditambah 3,22 dikalikan dengan log N. Dikalikan dengan log N. Terus 54. Kita enter, hasilnya yaitu 6,8. Nah, selanjutnya di sini juga pembulatan ke atas. Pembulatan ke atasnya itu pakai rounduk, yaitu rumusnya sama dengan rounduk di dalam kurung, lalu diklik 6,8-nya jadi 7,0. Lalu ada panjang kelasnya. Untuk panjang kelasnya yaitu pakai rank dibagi dengan jumlah kelas. Ranknya tadi itu ada 63 dibagi dengan jumlah kelasnya ada 6,8, jadi hasilnya 9,3. Selanjutnya ada pembulatan ke bawah. Untuk pembulatan ke bawah itu rumusnya rondon sama dengan rondon, klik 2 kali, lalu 9,3 jadi 9,0.
Lalu kita rapikan ya teman-teman, ini opsional sih. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari yang pertama itu distribusi frekuensi tertimbang. Untuk distribusi frekuensi tertimbang yaitu nilai, lalu ada 30, 32, 31, 32, 40. Data-datanya dimasukkan kembali ya teman-teman. Ini saya percepat aja. Nah, untuk frekuensinya yaitu sama dengan klik frekuensi. Kita blok semuanya datanya, kemudian kita koma, di blok juga nilai, lalu kita enterkan, lalu hasilnya sudah muncul semuanya teman-teman. Kemudian kita ke zoomnya itu kita jumlahkan semuanya data, hasilnya totalnya 54 untuk frekuensi. Selanjutnya itu kita rapihkan terlebih dahulu, ini opsional, kalau nggak pun nggak apa-apa. Selanjutnya itu untuk distribusi frekuensi tertimbang. Totalnya itu 54. Nah, selanjutnya kan itu tadi untuk distribusi frekuensi tertimbang ya teman-teman. Selanjutnya kita ada distribusi frekuensi bergolong. Nah, di sini di distribusi frekuensi bergolong kita klik nol dulu, ada interval kelas, kemudian jangan lupa di mark center, kemudian ada nolnya, diklik. Satu interval kelasnya itu 30. Yang data-data tadi itu kita klik-klik aja sesuai dengan video yang saya tayangkan. Untuk interval kelasnya yaitu sama dengan 30 ditambahkan dengan dalam kurung 10 dikurangi dengan 1, maka jumlahnya 39. Nah, untuk interval kelas yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu klik concatenate, kemudian klik 30-nya di koma dengan sampai dengan 39, lalu enter. Jadi interval kelasnya 30 sampai 39. Nah, ini lakukan hal yang sama seperti yang tadi juga yang saya buat, cuma untuk yang keduanya itu dari 39, klik 39, kemudian sama dengan klik yang 40-nya ditambahkan dengan dalam kurung 10 kurangi 1, terus ini juga sama. Nah, ini lakukan hal-hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Rumusnya juga sama, terus langkah-langkahnya juga sama, cuma hasilnya aja yang berbeda. Nah, ini lakuin hal yang sama untuk menghasilkan yang jawaban yang kedua itu distribusi frekuensi gelombang bergolong. Nah, tadi kan juga udah dijelasin yang untuk distribusi frekuensi tertimbang.
Nah, sekarang kita mau ke bagian yang kedua, yaitu distribusi frekuensi berkolom. Kita langkah-langkahnya pun sama seperti yang tadi. Nah, di sini itu untuk interval kelasnya sudah, kemudian kita masuk ke bagian frekuensi. Nah, untuk frekuensinya yaitu ada selanjutnya kita masuk ke bagian frekuensi. Nah, untuk frekuensi itu sendiri, itu klik frekuensi, kemudian kita blok semuanya ya teman-teman. Lalu kemudian di koma, kita klik yang bagian 39 ke bawah, itu di blok semuanya, lalu enter. Nah, itu hasilnya sudah muncul untuk yang frekuensi. Kemudian kita masuk ke bagian titik tengah. Nah, untuk titik tengah itu sendiri, kita itu sudah sama dengan dari F2 dalam kurung F22 ditambahkan, yaitu 30 ditambahkan 39, lalu dibagikan 2, lalu kita tarik ke bawah. Nah, itu untuk titik tengahnya sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita jangan lupa untuk dijumlahkan atau dengan cara rumus sum. Rumus sum tarik ke bawah sama dengan, terus totalnya juga kita rapihkan saja teman-teman, ini opsional. Nah, itu sudah terjawab yang nomor pertama, yang A dan yang B. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu berikut adalah data mengenai laman tinggal wisatawan tahun 2024 dari sebanyak 60 sampel wisatawan mancanegara yang dipilih secara acak disajikan dalam bentuk tabel distribusi berkolom sebagai berikut. Dan di sini ada tabelnya. Tentukanlah nilai min, median, modus dari data di atas. Kita langsung saja ke cara-caranya teman-teman. Jangan lupa kita klik data wisata tahun 2024. Kemudian ada lama tinggal, yaitu dalam kurung dalam jumlah hari. Nah, di sini juga ada jumlah wisatawan, yaitu F. Kemudian ada XI, terus juga ada F. Nah, kita masukkan data-data yang tadi juga, yang dari tabel ke sini itu sama kayak tadi, yang 2,0, datanya 2,0, 6,3, 10,6, terus 14,9, lalu ada 19,2, ada 23,5, ada 27,8. Ini Sanda strip itu sampai ya teman-teman. Terus yaitu 6,2, 10,5 sampai 14,8 sampai dengan 19,1, ada 23,4, ada 27,7, ada 32,
Nah, untuk jumlah wisatawannya yaitu ada 8, 7, 15, 11, ada 7, ada 6, ada 6. Nah, untuk XI-nya nanti dulu kita dirapikan terlebih dahulu ya teman-teman, agar mudah nanti saat mengerjakan yang selanjutnya. Jangan lupa di all border, kemudian ukurannya disamain di rata tengah semua. Jangan lupa untuk totalnya di bagian center, dan untuk X-nya sama dengan yaitu dalam kurung 4 yaitu 2,0 ditambahkan dengan 6,2 dibagi 2, lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk Fx-nya yaitu sama dengan 8 dikalikan dengan 4,1 terus lalu tarik ke bawah. Nah, untuk totalnya yaitu rumusnya pakai sum, dan tarik atas sampai bawah lalu enter. Sama yang tadi, kita tarik ke samping aja. Nah, selanjutnya ini untuk pembahasannya untuk X-nya itu yaitu titik tengah. Kemudian yang kedua yaitu ada F dalam kurung X. Itu artinya apa teman-teman? Merupakan frekuensi atau jumlah wisatawan pada setiap interval. Nah, selanjutnya itu ada F. F itu adalah jumlah wisatawan. Nah, kita dirapikan terlebih dahulu. Jangan lupa kita di bagian center, kemudian di all border. Terus kita cari min. Minnya itu dari sama dengan dari jumlah Fx dibagikan dengan jumlah wisatawan yaitu 60, maka untuk minnya itu 15,8. Nah, ini jangan lupa dirapikan terlebih dahulu. Ini saya percepat untuk dirapikannya ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Sama kayak yang tadi, datanya kita masukin lagi lama tinggal dalam hari, jumlah wisatawan F, terus ini beda ya, ini BB sama BA. Nah, untuk itunya juga sama, datanya dimasukin persis sama yang di atas. Cuma ini bedanya itu bagian BB atau batas bawah, terus untuk BA-nya itu batas atas. Tadi kan yang pertama itu pada min-nya itu kita kan XI ya sama Fx. Nah, untuk yang keduanya itu BB sama BA gitu. Untuk lama tinggal atau harinya sama jumlah wisatawannya itu sama yang di atas persis. Kita klik 27,7, 32, terus jumlah wisatawannya juga sama yaitu 8, 7, 15, 11, 7, 6, 6. Nah, jangan lupa untuk ditotalkan ya teman-teman untuk jumlah wisatawan. Ya, selanjutnya kita batas bawah yaitu dari 2,0 ditambahkan dengan tadi, lalu kita tarik ke bawah sama dengan batas atasnya yaitu 6,2 ditambahkan dengan 0,05, terus enter, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah jadi untuk batas bawah sama batas atas. Kita lalu rapikan terlebih dahulu ya teman-teman, agar mudah dibaca. Dirapikan di rata tengah, terus di all border, di bagian center.
Ini untuk mempermudah pembacaannya sama membedakan antara yang satu sama lainnya aja sih teman-teman. Jangan lupa untuk di zoom ya. Zoom itu tarik semuanya lalu enter. Lalu untuk batas bawah sama batas atasnya juga sama. Untuk BB itu artinya batas bawah. Untuk BA-nya itu batas atas. Untuk D1 sama dengan atau selisih kelas maksud saya selisih frekuensi kelas dengan kelas sebelumnya. Nomor D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Tadi kan untuk D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu untuk D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Itu bedanya untuk D1 sama D2. Terus untuk K yaitu interval kita lalu rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini sebenarnya opsional sih, kalau enggak pun nggak apa-apa, cuma ini agar mudah dipahami gitu. Kita rapikan semuanya. Jangan lupa untuk di all border juga, di rata kiri juga. Rata kiri di all border, yang atasnya juga sama di all border. Nah ini udah. Untuk selanjutnya itu ada, kan tadi kita mencari minnya ya teman-teman. Sekarang itu kita mencarikan yang bagian D1, D2 sama K. Untuk D1 nya sama dengan yaitu 15 dikurangi dengan 7, karena D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu untuk D2 nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti 15 dikurangi dengan 11. Untuk K nya yaitu interval, berarti dari intervalnya yaitu dari D1 dikurangi dengan D2 yaitu 8 dikurangi dengan 4, maka hasilnya yaitu 4. Untuk D1 itu frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi sebelum batas atas. Sebelum atas, nah atau sebelum kelas sebelumnya. Nah kalau misalkan D2 yaitu F modus atau frekuensi modus dikurangi dengan F sebelum bawah atau dikurangi dengan kelas sesudahnya. Untuk K sama dengan D1 kurangi dengan D2. Nah selanjutnya kita mencari kelas modus sama dengan interval
yang memiliki banyak frekuensi. Lah, itu untuk kelas modus. Lalu selanjutnya yaitu untuk modusnya sendiri. Nah, untuk modusnya sendiri yaitu dari mana? Yaitu dari sama dengan 10,5 ditambahkan dengan dalam kurung 8 dibagikan dengan dalam kurung lagi 8 lagi, lalu ditambahkan dengan 4, lalu dikurung tutup, dikalikan dengan dikalikan dengan 4, maka hasilnya atau jumlahnya yaitu 13,21667 atau dapat kita bulatkan menjadi 13,22. Nah, itu untuk modus. Sekarang kita median, datanya juga sama seperti tadi, tinggal masukin aja. Untuk BB-nya yaitu dikurangi 0,5, kita tarik ke bawah sama yang tadi kayak yang di atas. Terus untuk FK-nya yaitu sama dengan jumlah wisatawan yang 8 ditambahkan dengan 7, itu sama juga yang bawahnya, yaitu berarti sum dari mana? Dari 8 ditambah 7 ditambah 15. Untuk selanjutnya yaitu sum juga. Untuk sumnya yaitu dari 8 ditambah 7 ditambah 15 dan ditambah 11. Itu lakuin hal yang sama seperti tadi yang di atas juga. Jadi untuk FK-nya itu ada 8, 15, ada 30, ada 41, ada 48 juga. Ada 54 dan yang terakhir itu ada 60. Jangan lupa untuk disum. Untuk FK-nya jadi 2,56, untuk BB-nya 103,95. Nah, untuk BB atas batas bawahnya yaitu, ini kan tadi udah min, modus, sekarang kita masuk ke median ya teman-teman. Untuk batas bawahnya sama dengan sum. Kita tarik 8, 7, 15 itu ditambahkan, jadi hasilnya itu 30. Lalu, untuk VKS atau frekuensi kumulatif sebelum median. Untuk frekuensi sebelum median yaitu 4. Nah, untuk kelas mediannya yaitu 60 dibagi 2. Jumlahnya dibagi 2 jadi hasilnya 30. Untuk mediannya yaitu kelas median yaitu kelas lebih besar dari kelas median atau frekuensi kumulatif yaitu 14,85 ditambah dalam kurung 30 dikurangi dengan 30 terus dibagikan dengan 11 lalu dikalikan dengan 4. Lalu klik hasilnya 14,85 untuk median. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke hasil penjualan saham selama periode tahun 2024 adalah sebagai berikut. Ini ada tabelnya teman-teman. Berdasarkan data tersebut, hitunglah rata-rata pendapatan saham tersebut menggunakan metode min terkaan
Dan hitunglah media pendapatan penjumlahan sambal, serta C, hitunglah modus pendapatan penjualan saham. Nah, kita langsung ke caranya aja teman-teman. Kita klik sales saham, yaitu dalam ribuan dolar US. Kemudian kita di Merchant Center. Jangan lupa untuk jumlah F. Untuk sales saham yaitu 40 sampai 69, 70 sampai 99, 100 sampai 129, 130 sampai 159, ada 160 sampai 168. Terus ada totalnya. Untuk jumlahnya yaitu 6, 9, 30, 12, 3, dan untuk sumnya yaitu dijumlahkan totalnya 60. Nah, jangan lupa untuk dirapikan di alborda terlebih dahulu. Yaitu untuk sales saham dan jumlah F. Nah, selanjutnya itu kita cari tepi bawah, tepi atas, lalu jumlah F. Kemudian nilai tengah, yaitu XI, yaitu 40, tepi bawahnya 40, tepi atasnya 69, sama datanya yaitu yang kayak di samping. Kita ngikutin aja ya teman-teman. Ini saya percepat. Untuk jumlah F-nya yaitu 6, 9, 30, 12, 3, dan selanjutnya. Untuk nilai tengahnya berarti tepi atas ditambah tepi bawah, terus kita tarik untuk D1-nya DI atau D1 yaitu dari 114 kita di blok dulu beda warna. Untuk D1-nya yaitu di XI dikurangi dengan X. D1-nya sama dengan K3 yaitu 5,45 dikurangi dengan 114,5. Lalu kita 84,5 dikurangi 114,5. Sama yang kayak tadi, ini 114 dikurangi 114, terus yang bawah dikurangi yang atas, dan yang 174,5 dikurangi 114,5. Itu untuk D1-nya teman-teman. Selanjutnya kita mencari F dikali DI. Untuk F dikali DI yaitu sama dengan 6 kali 54,5 6 dikalikan dengan min 60, maksud saya totalnya jadi min 360. Kemudian kita tarik ke bawah. Itu untuk F dikali dengan DI gitu. F itu adalah jumlah, terus untuk D-nya itu min 60. Jangan lupa untuk dijumlahkan ya semuanya dengan rumus yang sama yaitu sum. Dan untuk F kali D kali 1 juga sama. Untuk selanjutnya yaitu FK. Nah, untuk FK-nya itu 6, 9,
kita tarik ke bawah juga sama yang tadi, yaitu jumlahnya, maksud saya 6 ditambahkan dengan 9, hasilnya 15, kemudian kita tarik ke bawah sama yang kayak tadi rumusnya. Terus kita klik mark as enter, kemudian klik total, lalu kita rapikan. Ini opsional sih, mau dirapikan atau enggak, ini agar mudah dibaca aja gitu. Selanjutnya F kali XI, yaitu dari 6 dikalikan 54,5, terus itu disum, tarik ke bawah, enter. Kita cari minnya berapa dulu, terus medianya untuk modusnya minnya yaitu 6.780 dibagi 60, jadi totalnya 113, itu untuk minnya. Kemudian min sementara dan hasil. Terus 14,5 min MT-nya. Kemudian untuk F-nya yaitu sama dengan 60, terus lalu untuk yang selanjutnya yaitu FI dikali DI-nya, hasilnya yaitu yang min 90, kemudian yang selanjutnya yaitu yang min terkaan. Untuk min terkaan yaitu dari 114,5 ditambah dalam kurung 60 bagikan dengan min 90, totalnya 113 untuk min terkaannya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu modus, dan ini hasilnya. Nah, untuk modus sendiri yaitu kelas modusnya ada 30, lalu untuk TP-nya yaitu tepi bawahnya yaitu ada 100 dikurangi 0,5, yaitu hasilnya 95. 100 dikurangi 0,5 jadi 99,5. Selanjutnya yaitu C. Untuk C-nya yaitu dari 30 selanjutnya FI yaitu 30 dikurangi dengan 9, jadi totalnya 21 untuk FI nya. Untuk F2 nya maksudnya F1 sama F2 nya, tadi F1 nya 21, dan untuk F2 nya yaitu 30 dikurangi dengan 12, totalnya jadi 18, itu untuk F2 nya. Nah, untuk itu tadi kan kita udah untuk min terkaannya, sekarang kita ke modusnya. Nah, untuk modusnya yaitu 99,5
ditambahkan dengan apa? 99,5 ditambahkan dengan yang C yaitu 30, lalu dikalikan dalam kurung 21 dibagikan dengan 21 kurung ditambahkan dengan 18. Maka hasilnya untuk modusnya yaitu 115,6. Itu untuk modusnya atau 115,5. Nah, sekarang itu untuk median. Untuk median, hasilnya kelas mediannya yaitu 60 ditambahkan dengan 1 dibagi dengan 2 sama dengan 30,5 untuk kelas median. Terus 4 TP-nya atau tepi bawahnya yaitu 100 dikurangi 0,5. Jadi jawabannya sama kayak modus, TP-nya yaitu 99,5. Untuk C-nya yaitu 30 sama. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu N per 2 atau jumlah per 2. Jadi 60 dibagi 2, maka hasilnya 30. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu simbolis sigma. Reset, kemudian close. Di dalam kurung FI O jadinya itu 15 FM-nya yaitu mediannya FM-nya 30, kemudian mediannya sama dengan 99,5 ditambahkan dengan 30 lalu dikalikan dalam kurung tutup 30 lalu dikurangi dengan 15 lalu dibagikan dengan 30 enter, lalu hasilnya 114,5. Itu untuk median. Jadi untuk minnya itu 113, untuk modusnya itu 115,6, untuk medianya 114,5. Itu sekarang masuk ke nomor 4, yaitu untuk nomor 4 ada soal seorang pelatih ingin menguji efektivitas program pelatihan baru yang diberikan kepada para atlet renang untuk meningkatkan kecepatan renang mereka. Pelatih ini berlangsung selama 3 bulan. Pelatih mencatat waktu tempuh renang dalam detik untuk jarak 100 meter sebelum dan sesudah pelatih pada 15 atlet. Tingkat signifikan alfa yang digunakan untuk menguji adalah sebesar 5 besar data waktu tempuh sebelum dan sesudah pelatihan tercatat dalam tabel berikut. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, kemudian pelatih ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu tempuh atlet setelah menjalani program pelatihan. Pertanyaannya, dengan menguji uji T untuk data berpasangan uji apakah terdapat perbedaan signifikan antara waktu tempuh belum dan setelah pelatihan bagi para atlet tersebut dengan tingkat yang signifikan. Kita ke data view, lalu masuk saya ke variabel view dulu, kemudian klik nama, terus kita string, oke. Desimalnya 0, untuk measure-nya 6. Terus yang kedua yaitu sebelum, kemudian numerik 2, labelnya juga sebelum. Untuk alinya itu rata kiri aja deh, anunya yaitu scale. Nah, untuk setelah variabel view terus masuk ke data view. Oh ya, sesudahnya juga, yang belum tadi kan sebelum, sekarang sesudah. Sama sih kayak yang sebelum sesudahnya, cara-caranya langkah-langkahnya juga.
Kemudian kita ke data view. Ini ngisi sih data-datanya kayak yang di soal persis. Aku percepat aja sih, saya percepat saja. Datanya udah saya percepat semuanya. Kemudian kita masuk ke analyze. Kita ke bagian conference mean, kemudian ke virus sample to test. Kita masukin data-datanya sebelum ke variabel 1, kemudian untuk sesudahnya di variabel 2. Kita klik optionnya. Di optionnya itu continue-nya yaitu 95%. Lalu klik OK. Nah, maka hasilnya apa? Tadi kan ditanya untuk hasilnya berdasarkan hipotesisnya. Interface output akan menampilkan virus sampel statis menunjukkan statis deskriptif. Lalu, untuk virus sampel korelasinya menunjukkan korelasi antar pasangan. Untuk virus sampel tes menunjukkan hasil uji tes berpasangan. Lalu, untuk hipotesisnya yaitu HO tidak akan perbedaan signifikan antara waktu sebelum dan setelah pelatihan. H1 adalah perbedaan signifikan antara waktu sebelum dan setelah pelatihan. Alpha sama dengan 5% atau 0,05. Nah, untuk mengambil keputusan jika nilai sig 2 Tailed itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak ya teman-teman. Jika nilai signya yaitu lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima. Lah, berdasarkan data yang diberikan atau hasilnya, min waktu sebelum yaitu menjadi 69, untuk min waktu setelah yaitu 66,93333 atau 67. Nah, terdapat penurunan waktu tempuh nih rata-rata sekitar 2,2 detik. Nah, dengan tingkat signifikan 5%, kemungkinan besar adalah diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan signifikan. Kenapa? Terlihat ada penurunan waktu yang konsisten pada semua atlet setelah menjalani program pelatihan. Oke, kita masuk yang nomor yang terakhir yaitu nomor yang kelima. Nah, untuk nomor yang kelima soalnya yaitu seorang pemilik toko elektronik memperkirakan bahwa rata-rata pengeluaran per transaksi pelanggan di tokonya yaitu sebesar 850.000, dengan alternatif bahwa rata-rata pengeluaran tidak sama dengan 850.000. Untuk menguji hipotesisnya, pemilik toko mengumpulkan data dari 20 transaksi acak yang dilakukan pelanggan di tokonya. Dengan tingkat signifikan alfa sebesar 0,05, ujilah hipotesis pemilik toko tersebut dan berikan analisis hasilnya. Nah, kita ke variable view dulu, kita klik nama, tipenya itu string, desimalnya itu 0, labelnya nggak ada, alepnya left, measure-nya nominal. Untuk yang selanjutnya yaitu pengeluaran. Numerik, itunya desimalnya 0, labelnya yaitu pengeluaran. Untuk alepnya left, measure-nya scale. Kolomnya 16. Untuk data view-nya itu sama sih, masukin data-data yang ada di soal ke bagian data view persis. Ini aku percepat aja. Ini bisa dijeda-jeda ya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau buat. Lalu ke compartments, kemudian one sample test,
dan kita masukkan ke test variable. Untuk test value-nya kita ganti 850. Kemudian kita oke. Optionnya juga 95%. Oke. Nah, ini sudah muncul datanya, yaitu maka untuk hipotesis yang diuji yaitu apabila U kurang dari 850, rata-rata pengeluaran yaitu 850.000 H1-nya, yaitu rata-rata pengeluaran tidak sama dengan 850. Alfanya 0,05 atau tingkat signifikan 5%. Nah, interpretasinya jika nilai sigma yaitu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Jika nilai sigma 2 Taylor-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, outputnya yaitu atau kesimpulannya setelah menjalankan uji SPSS, maka hasilnya yaitu ditolak. Karena apa? Karena kurang dari 0,05. HO-nya ditolak.